Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahida Nasya Fitraih. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum kepolaran suatu senyawa. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Ciri-ciri senyawa polar: 1. Dapat larut dalam air dan pelarut lainnya. 2. Memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat dari meratanya distribusi elektron. 3. Memiliki pasangan elektron bebas atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa nonpolar: 1. Tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. 2. Tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. 3. Tidak memiliki pasangan elektron bebas atau keelektronegatifan yang sama. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik. 2. Penggaris plastik. 3. Handuk kering. Air biasa. Larutan gula. Larutan garam. Air jeruk. Air sirup. Air kopi. Air sabun. Minyak goreng. Cara kerja: gosokkan penggaris plastik ke handuk kering secara satu arah. Larutan pertama yang kita coba yaitu air biasa. Tuangkan air, lalu dekatkan penggaris pada aliran air. Larutan kedua yang akan kita coba yaitu air gula atau larutan gula. Sebelum menuangkan air, pastikan penggaris sudah digosok ke handuk kering dengan satu arah. Larutan yang ketiga yaitu air garam atau larutan garam. Larutan keempat yaitu air jeruk. Larutan yang kelima yaitu air sirup. Larutan selanjutnya kita menggunakan air kopi. Larutan selanjutnya yang kita gunakan yaitu air sabun. Larutan yang terakhir yaitu minyak. Hasil percobaan: 1. Air biasa. Aliran air biasa membelok. Air biasa merupakan senyawa polar. 2. Air gula. Aliran air gula membelok. Air gula merupakan senyawa polar. 3. Air garam. Aliran air garam membelok. Air garam merupakan senyawa polar. 4. Air jeruk. Aliran air jeruk membelok. Air jeruk merupakan senyawa polar. 5. Air sirup. Aliran air sirup membelok. Air sirup merupakan senyawa polar. 6. Air kopi. Aliran kopi membelok. Air kopi merupakan senyawa polar. 7. Air sabun. Aliran air sabun membelok. Aliran sabun membelok merupakan senyawa polar. 8. Minyak goreng. Aliran minyak goreng tidak membelok atau lurus. Minyak goreng merupakan senyawa nonpolar. Kesimpulan: senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda, sehingga senyawa polar dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa nonpolar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron
pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama atau hampir sama. Senyawa nonpolar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.